Bu. Semangat melihat kondisi anak saya ini. Gimana kondisinya sekarang, Bu? Hasil fisika kemarin rendah, Bu. Banyak yang di bawah ini, Pak. Di bawah standar. Salahnya di mana? Saya itu ada ikut. Kalau dari analisanya ke faktor yang mana? Mungkin dari saya sih kurang kreatif aja kali, kurang kreatif orang tua anak kali ini ya. Bu Aisyah mau diskusi lebih lanjut? Boleh Mas ini? Mau? Boleh Bu? Nanti kita ruangan saya. Alhamdulillah Bu Aisyah bisa kesini ya, senang sekali dari tadi berbagi ke saya. Jujur tidak semua orang mau berbagi kepada teman sekerjanya, dan mudah-mudahan pertemuan pada hari ini bisa memberikan sesuatu pencerahan lah buat kita sama-sama ya Bu Aisyah. Oh ya Bu, harapan Ibu apa kita diskusi sharing hari ini, apa yang ingin Ibu harapkan? Ada gambaran depan itu gimana seharusnya saya mengajarkan lebih baik Ya, terus dampaknya anak-anak bisa lebih baik lagi lah daripada yang sekarang ini gitu. Iya betul, iya. Bagus Bu rencana Ibu. Nah, terus kalau boleh tahu sebenarnya apa sih masalah anak-anak sehingga kok jadi mereka nilainya kok menurun gitu Bu ya? Menurut Ibu apa ya Bu masalahnya gitu? Kalau menurut saya mungkin yang pertama motivasi kali, motivasi pribadi anak. Kemudian yang kedua tuh mungkin dukungan orang tua. Bu. Karena kan kadang kalau di sini nih Bu, orang tua kalau SMA tuh kayaknya anak udah besar gitu, jadi udah lepas tangan. Nah, jadi kadang pun ditambah beban, tanggung jawab, kerja sampingan, jadi dia orang tua tak mendukung, anaknya pun jadi termotivasi. Iya. Terus ada lagi Bu? Iya. Mungkin kalau dari saya pendekatan saya belajar ke Bu, cara saya mengajar ke anak-anak kayaknya bukan belum kreatif lah kayaknya, belum maksimal kayaknya tuh kali ya. Iya, karena kan mengajarnya anak manusia mungkin berubah gitu ya, waktu Tuhan mereka semakin besar ya Bu ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, permasalahan anak dia nilainya kurang ini karena motivasi mereka belajar makin menurun ya Bu tadi ya. Kemudian dukungan dari orang tua kurang, kemudian tadi Ibu katakan pendekatan Ibu juga kurang ke mereka ya. Model pembelajaran Ibu rasa tidak ada apa ya, perubahan-perubahan gitu ya, betul ya Bu ya, gitu ya Bu ya permasalahannya. Iya. Nah baik Bu, alhamdulillah Bu Aisyah bisa kesini ya, senang sekali dari tadi berbagi ke saya. Jujur tidak semua orang mau berbagi kepada teman sekerjanya, dan mudah-mudahan pertemuan pada hari ini bisa memberikan sesuatu pencerahan lah buat kita sama-sama ya Bu Aisyah. Oh ya Bu, harapan Ibu apa kita diskusi sharing hari ini, apa yang ingin Ibu harapkan? Ada gambaran depan itu gimana seharusnya saya mengajarkan lebih baik Ya, terus dampaknya anak-anak bisa lebih baik lagi lah daripada yang sekarang ini gitu. Iya betul, iya. Bagus Bu rencana Ibu. Nah, terus kalau boleh tahu sebenarnya apa sih masalah anak-anak sehingga kok jadi mereka nilainya kok menurun gitu Bu ya? Menurut Ibu apa ya Bu masalahnya gitu? Kalau menurut saya mungkin yang pertama motivasi kali, motivasi pribadi anak. Kemudian yang kedua tuh mungkin dukungan orang tua. Bu. Karena kan kadang kalau di sini nih Bu, orang tua kalau SMA tuh kayaknya anak udah besar gitu, jadi udah lepas tangan. Nah, jadi kadang pun ditambah beban, tanggung jawab, kerja sampingan, jadi dia orang tua tak mendukung, anaknya pun jadi termotivasi. Iya. Terus ada lagi Bu? Iya. Mungkin kalau dari saya pendekatan saya belajar ke Bu, cara saya mengajar ke anak-anak kayaknya bukan belum kreatif lah kayaknya, belum maksimal kayaknya tuh kali ya. Iya, karena kan mengajarnya anak manusia mungkin berubah gitu ya, waktu
simpulkan permasalahan anak dia nilainya kurang ini karena motivasi mereka belajar makin menurun ya Bu tadi ya. Kemudian dukungan dari orang tua kurang, kemudian tadi Ibu katakan pendekatan Ibu juga kurang ke mereka ya. Dan model pembelajaran Ibu rasa tidak ada apa ya perubahan-perubahan gitu ya, betul ya Bu ya, gitu ya Bu ya permasalahannya. Iya. Nah baik Bu, kalau boleh saya tahu Bu, Ibu mau jadi guru ini apa memang ini cita-cita Ibu? Iya sih Bu, cita-cita dari kecil gitu, Tentu, pengen jadi guru. subhanallah ya, tentu ada hal yang unik kenapa Ibu pengen jadi guru, kenapa nggak jadi dokter atau jadi pedagang dan sebagainya gitu Bu? Iya Bu, kalau jadi guru kan setidaknya yang pertama nih mati kita sabar ya kan, yang pertama. Nanti yang kedua mungkin harapannya mimpinya saya bisa jadi guru profesional sehingga bisa jadikan anak-anak yang saya ajar, anak-anak yang lebih berisi, kemudian lebih membanggakan, bisa membanggakan orang tua, Ya, masyarakat, kemudian bangsa dia, suku dia, bangsa dia, negara dia kan, dan juga mungkin berguna untuk agama dia. Iya, bagus sekali cita-cita Ibu ya. Nah, jadi mimpi Ibu ini luar biasa. Ya, kalau mimpi Ibu ini bisa terlaksana nih, amal jariah ilmu yang Ibu ajarkan itu luar biasa untuk bermanfaatkan keberkahan hidup Ibu dan untuk ya Bu ya. Nah, jadi semoga cita-cita Ibu bisa tercapai ya Bu ya dengan menjadi guru yang mulia tadi. Nah cuman ya itu tadi yang namanya kita mau jadi guru yang profesional memang pasti ada butuh proses ya. Nah itu kan seperti yang Ibu sampaikan tadi, masalah anak-anak nilainya rendah gitu kan. Nah itu perlu kita carikan solusi ya Bu, betul gak Bu? Iya benar Bu. Sudah dicarikan solusi. Ya kalau gitu Bu, Kita akan mencoba cari solusi sama-sama. Jadi dari sekian permasalahan tadi, menurut Ibu nih ya, sebenarnya apa yang bisa Ibu lakukan gitu ya agar bisa mengatasi 3 masalah tadi gitu. Jadi anak-anak yang motivasi kurang bisa meningkat, kemudian dia bisa dukungan orang tua juga bagus sehingga perhatian mereka lebih, dan model pembelajaran yang Ibu lakukan juga mengalami perubahan gitu ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? menurut saya mungkin yang pertama dari diri saya lah kali Bu ya, sebagai transfer ilmu gitu kan. Mungkin saya harus meningkatkan kualitas kayaknya. Iya. Kualitas dalam hal menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif sehingga bisa membuat kondisi belajar lebih semangat. Kemudian yang kedua mungkin meningkatkan kualitas saya berempati kayaknya ke anak-anak, mengerti masalah anak-anak yang mungkin 34 orang berbeda-beda masalahnya. Kemudian pendekatan mungkin keterampilan memahami orang tua, mungkin Iya betul. kedepannya mungkin perlu pertemuan pengarahan orang-orang tua bahwa anak ini masih kategori anak. Iya. Jadi komunikasi kayaknya tuh, Komunikasi dengan orang tua ya. perlu ilmu komunikasi yang lebih kayaknya, yang efektif supaya dua arah dan tak ada salah paham Iya, orang tua. Kayaknya meningkatkan kualitas saya lah nih Iya. pribadi ke anak, ke orang tua, saya sendiri nih kayaknya. Jadi mengikuti pelatihan kayaknya ya Bu ya. Iya, pelatihan Ibu ya. Ibu udah pernah Bu ikut pelatihan sama Ibu jadi guru Bu? Pernah sih Bu. Seperti apa pelatihan Ibu Bu? Kalau yang baru-baru ini sih seri belajar di SIMPKB itu tentang baru AKM sih Bu, AKM ya. tentang asesmen Kompetensi minimal ya. kompetensi minimal. Kemudian kalau di komunitas nih kami fisikanya terus terang apa ya Bu ya, vakum gitu Bu, setahun ini vakum. Jadi kita nih kalau sharing-sharing itu kayaknya minimal lah Bu, nggak maksimal. Jadi
nggak bisa nih, sebenarnya kan efektif itu kan tatap muka gitu kan Bu. Iya betul. Kalau semandi itu kan cuman e-learning kayaknya ada sih membantu, Iya, cuman kan dia kan tidak maksimal Hmm. Ibu ya. iya. Jadi Ibu udah alhamdulillah ikut pelatihan, tapi dirasakan belum ya Bu ya, Belum untuk maksimal belum sih. maksimal. Mungkin ada pelatihan yang mungkin yang apa ya bisa Ibu ikuti, yang bisa apa namanya mengangkat Yang punya 2 anak itu. ya, jadi bisa apa namanya Ibu semakin matang nih dalam mengajar di mengelola pembelajaran pendekatan anak. Mungkin seperti apa Ibu harapkan pelatihannya? Pelatihannya berbimbing lah Bu ya. Terbimbing Jadi ya. nggak cuman misalkan workshop apa yang disampaikan, tagihan dibuat, selesai dapat sertifikat. Tapi kayaknya lebih detail lah kayak itu Bu. Perlu lebih detail Bu ya. Jadi dia nggak tergopoh-gopoh untuk selesai mendapatkan sertifikat, tapi benar-benar ada ilmu gitu tuh Bu. Gimana? Ada nggak Ibu saran-saran kali yang lebih lah? Iya, sekarang tuh kan banyak pelatihan ya yang bisa ada online, ada kolaborasi lah online dengan offline gitu ya, yang apa intinya kembali ke kita mau tidak ikut pada pelatihan itu ya. Pernah nggak Ibu dengar ada pelatihan yang model seperti itu? Ada offline-nya, ada online-nya gitu, kolaborasi. Jadi ilmunya tuh bisa apa ya terbentuk di sana dalam hal pengelolaan pembelajaran dan sebagainya gitu. Model mix gitu ya Bu. Mhm. Belum sudah ini Bu. Belum ada ya Bu ya? Ada kali ya saran-saran. Banyak sebenarnya Bu. Sekarang itu banyak program Pak Nadiem itu Bu ya. Mungkin Ibu pernah dengar Bu program Pak Nadiem yang sekarang lagi digalakkan itu. Apa Bu? Seperti apa namanya pelatihan guru penggerak gitu Bu. Pernah dengar sih Bu, cuman belum terlalu paham sebenarnya tuh kayak mana sistematikanya ataupun teknis-teknisnya itu gimana Bu? Iya, sekarang tuh sudah ada pelatihan angkatan pertama loh Bu. Nah, angkatan pertama ya, kebetulan juga saya sudah sedang mengikuti. Saya merasa senang sekali ikut pelatihan tersebut gitu ya. Jadi banyak hal yang didapat. Nah, Ibu juga bisa ikut pelatihan itu. Di sana ada banyak hal yang didapat ya, terutama dalam hal pengelolaan dalam pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid ya. Mengelola kepribadian kita sebagai guru gitu ya. Nah, Ibu bisa ikut itu untuk menambah kompetensi Ibu. Nah, intinya di sana adalah untuk membentuk guru itu calon pemimpin ya, calon pemimpin yang bisa membawa perubahan di sekolahnya. Di sekolah ya Bu? Iya, Luas lah Ibu terkena ya? iya. Lama gitu Bu? 9 bulan, 9 bulan. Bagus sih itu Bu. Gimana? Ibu ada keinginan untuk ikut? Boleh tuh Bu dicoba Bu. Ya, bagus Ibu mau ikut ya. Jadi ini pelatihan memang bisa membangkitkan semangat Ibu lagi yang menjadi seorang guru seperti apa ya. Untuk lebih memahami Ibu bisa buka di SIM-PKB Bu ya. SIM-PKB ya Bu. SIM-PKB di sana bisa banyak lihat fitur-fitur tentang guru penggerak ya. Ibu pernah buka Bu fitur-fiturnya? Pernah sih. Apa yang Ibu dapatkan di sana? Kalau guru penggerak sih di sana tuh baru belum baca detail ya Bu, lihat sepintas itu Bu. Baru ada kemarin lihat sepintas tuh pembukaan angkatan 4. Angkatan 4. Dan itu ada sih situ. Belum baca detail sih Bu tentang latar belakang, mekanisme ya kali ya. Kalau detail gitu Bu bacanya. Jadi Bisa baca lagi lah kalau betul Ibu baca lagi ya, biar bisa meyakinkan Ibu ya bahwa dalam pelatihan guru penggerak itu memang Ibu akan dididik ya, dilatih selama 9 bulan ya. Dan Ibu bisa tahu permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu seperti apa dan bagaimana solusinya ya. Nah, jadi insya Allah nanti kalau Ibu aktif banyak hal yang Ibu dapatkan ya. Ibu dapatkan. Kira-kira Ibu ada itu kendala untuk ikut? ini apa dia perlu ini daring ya Bu ya? Sistemnya Ada mix ya? ya, daringnya itu pakai LMS. Jadi penugasan tuh lewat LMS, tapi sebulan sekali kita ada loka karya.
Untuk berarti dia sinyal nggak stabil gitu Bu? Iya, iya, Ibu. Ada kendala Bu kalau ada masalah sinyal? Mungkin kalau tempat saya sini Bu, Mm-mm. sebenarnya sinyal saya kadang-kadang Mm-mm. mati gitu. Oh gitu. Kadang-kadang mungkin saya pernah stabil lah Bu. Iya, tempatnya stabil Sama Bu. sinyal. Mm-mm. Jadi dia sistemnya daring. Daring, ada loka karya juga offline. Tapi sebulan sekali Bu. Sebulan sekali. Di sana kita bisa ada praktek, ada diskusi, ya. Ada apa dihadirkan kepala sekolah gitu kan untuk kita sama-sama berkolaborasi gitu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Nah, ya. Jadi Ibu mantap nih mau ikut nih. Bu, untuk meningkatkan Mhm. kualitas saya lah kan sebagai guru kan. Betul betul. Dan kan guru kan harus berkembang mengikuti kemajuan anak-anak yang berubah tiap-tiap masa ya kan. Iya. Jadi senang sekali saya dengarnya. Nah, alhamdulillah Bu Aisyah bisa kesini ya. Senang sekali Bu Aisyah bisa berbagi ke saya. Jujur tidak semua orang mau berbagi kepada teman sekerjanya. Dan mudah-mudahan pertemuan pada hari ini bisa memberikan sesuatu pencerahan lah buat kita sama-sama ya Bu Aisyah. Oh ya Bu, harapan Ibu apa kita diskusi sharing hari ini apa yang ingin Ibu harapkan? Ada gambaran depan itu gimana seharusnya saya mengajarkan mungkin lebih baik. Ya, terus Dampaknya anak-anak bisa lebih baik lagi lah daripada yang sekarang ini gitu. iya betul iya. Bagus Bu rencana Ibu. Nah, terus kalau boleh tahu sebenarnya apa sih masalah anak-anak sehingga kok jadi mereka nilainya kok menurun gitu Bu ya? Menurut Ibu apa ya Bu masalahnya itu? Kalau menurut saya mungkin yang pertama motivasi kali. Motivasi. Motivasi Bu, ya? pribadi anak. Kemudian yang kedua tuh mungkin dukungan orang tua. Dukungan orang tua Bu. Karena kan kadang kalau di sini nih Bu, orang tua kalau SMA tuh kayaknya anak udah gak besar gitu. Jadi udah lepas tangan. Nah, jadi kadang pun ditambah beban, tanggung jawab, kerja sampingan. Jadi dia orang tua tak mendukung, anaknya pun jadi termotivasi. Iya. Terus Terus ada lagi Bu? Iya. mungkin kalau dari saya pendekatan saya belajar ke Bu, cara saya mengajar ke anak-anak kayaknya bukan belum kreatif lah kayaknya, belum maksimal kayaknya itu kali ya. Iya. Karena kan mengajarin anak manusia mungkin berubah gitu ya tiap waktu. Tuhan mereka semakin besar ya Bu ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan permasalahan anak dia nilainya kurang ini karena motivasi mereka belajar makin menurun ya Bu tadi ya. Kemudian dukungan dari orang tua kurang, kemudian tadi Ibu katakan pendekatan Ibu juga kurang ke mereka ya. Di model pembelajaran Ibu rasa tidak ada apa ya perubahan-perubahan gitu ya, betul ya Bu ya, gitu ya Bu ya permasalahannya. Iya. Nah baik Bu, kita akan mencoba cari solusi sama-sama. Jadi dari sekian permasalahan tadi menurut Ibu nih ya sebenarnya apa yang bisa Ibu lakukan gitu ya agar bisa mengatasi 3 masalah tadi Ibu. Jadi anak-anak yang motivasi kurang bisa meningkat, kemudian dia bisa dukungan orang tua juga bagus sehingga perhatian mereka lebih dan model pembelajaran yang Ibu lakukan juga mengalami perubahan gitu ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Menurut saya mungkin yang pertama dari diri saya lah kali Bu ya. Sebagai apa mentransfer ilmu gitu kan. Mungkin saya harus meningkatkan kualitas kayaknya. Kualitas dalam hal menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif sehingga bisa membuat kondisi belajar lebih semangat. Pertama, kemudian yang kedua mungkin meningkatkan kualitas saya berempati kayaknya dengan anak-anak, mengerti masalah anak-anak yang mungkin 34 orang berbeda-beda masalahnya. Kemudian pendekatan mungkin keterampilan memahami orang tua mungkin Betul. depannya mungkin perlu pertemuan pengarahan orang-orang tua bahwa anak ini masih kategori anak. Jadi komunikasi
komunikasi kayaknya tuh Bu. Komunikasi dengan orang tua ya. Ilmu komunikasi yang lebih kayaknya yang efektif supaya dua arah dan tak ada salah paham Iya. ke orang tua. Mungkin kayaknya meningkatkan kualitas saya lah nih Iya. pribadi ke anak, ke orang tua, dan saya sendiri nih kayaknya. Jadi mengikuti pelatihan kayaknya ya Bu ya. Iya, pelatihan Ibu ya. Ibu udah pernah Bu ikut pelatihan sama Ibu jadi guru Bu? Pernah sih Bu. Seperti apa pelatihan Ibu Bu? Kalau yang baru-baru ini sih seri belajar di SIMPKB itu tentang baru AKM sih Bu. KKM ya? Tentang asesmen Kompetensi minimal ya. kompetensi minimal. Kemudian kalau di komunitas nih kami sihkannya terus terang apa ya Bu ya, vakum gitu Bu, setahun ini vakum. Jadi itu nih kalau sharing-sharing itu kayaknya minimal Bu, nggak maksimal. Jadi nggak bisa nih, sebenarnya kan efektif itu kan tatap muka gitu kan Bu. Iya betul. Kalau cuman di itu kan cuman e-learning kayaknya ada sih membantu. Iya. Cuman kan dia kan Tidak maksimal Bu ya. iya. Jadi Ibu udah alhamdulillah ikut pelatihan tapi dirasakan belum ya Bu ya, Belum untuk- maksimal belum sih. maksimal. Mungkin ada pelatihan yang mungkin yang apa ya bisa Ibu ikuti yang bisa apa namanya mengangkat Dua. Jam setengah 2 nanti Bu. ya, jadi bisa apa namanya Ibu semakin matang nih dalam mengajar di mengelola pembelajaran pendekatan anak. Mungkin seperti apa yang Ibu harapkan pelatihannya? Pelatihannya berbimbing lah Bu ya. Terbimbing Jadi ya. nggak cuman misalkan workshop materi disampaikan, tagihan dibuat, selesai dapat sertifikat. Tapi kayaknya lebih detail lah kayak itu Bu. Perlu lebih detail Bu ya. Jadi dia nggak terkepoh-kepoh untuk selesai mendapatkan sertifikat, tapi benar-benar ada ilmu gitu tuh Bu. Gimana? Ada nggak Ibu saran-saran yang lebih lah? Iya, sekarang tuh kan banyak pelatihan ya yang bisa ada online, ada kolaborasi lah online dengan offline gitu ya, yang apa intinya kembali ke kita mau tidak ikut pada pelatihan itu ya. Pernah nggak Ibu dengar ada pelatihan yang model seperti itu? Ada offline-nya, ada online-nya gitu, kolaborasi. Jadi ilmunya tuh bisa apa ya terbentuk di sana dalam hal pengelolaan pembelajaran dan sebagainya gitu. Mix gitu ya Bu. Mhm. Belum sudah ini Bu. Belum ada ya Bu ya? Ada Pak ya saran-saran? Banyak sebenarnya Bu. Sekarang itu banyak program Pak Nadiem itu Bu ya. Mungkin Ibu pernah dengar Bu program Pak Nadiem yang sekarang lagi digalakkan itu. Apa tuh Bu? Seperti apa namanya pelatihan guru penggerak gitu Bu. Pernah dengar sih Bu, cuman belum terlalu paham sebenarnya tuh kayak mana sistematikanya ataupun teknis-teknisnya itu gimana Bu? Iya, sekarang tuh sudah ada pelatihan angkatan pertama loh Bu. Nah, angkatan pertama ya, kebetulan juga saya sudah sedang mengikuti. Saya merasa senang sekali ikut pelatihan tersebut gitu ya. Jadi banyak hal yang didapat. Nah, Ibu juga bisa ikut pelatihan itu. Di sana ada banyak hal yang didapat ya, terutama dalam hal pengelolaan dalam pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid ya. Mengelola kepribadian kita sebagai guru gitu ya. Nah, Ibu bisa ikut itu untuk menambah kompetensi Ibu. Nah, intinya di sana adalah untuk membentuk guru itu calon pemimpin ya, calon pemimpin yang bisa membawa perubahan di sekolahnya. Di sekolah ya Bu? Iya, Luas lah itu terkenal ya? iya. Lama gitu Bu? 9 bulan. Bagus ya itu Bu? Gimana? Ibu ada keinginan untuk ikut? Boleh tuh Bu, dicoba Bu. Ya, bagus Ibu mau ikut ya. Jadi ini pelatihan memang bisa membangkitkan semangat Ibu lagi yang menjadi seorang guru seperti apa ya. Untuk lebih memahami Ibu bisa buka di SIMPKB Bu ya. SIMPKB ya Bu? SIMPKB di sana bisa banyak lihat fitur-fitur tentang guru penggerak ya. Ibu pernah buka Bu fitur-fiturnya? Pernah sih. Apa yang Ibu dapatkan di sana? Kalau guru penggerak sih di sana tuh Bu,
belum baca detail ya Bu, lihat sepintas itu Bu. Baru ada kemarin ada sepintas tuh pembukaan angkatan 4, angkatan 4. Dan itu ada sih situ, belum baca detail sih Bu tentang latar belakang, mekanisme ya kali ya. Kalau detail gitu Bu bacanya. Jadi Baca lagi lah kalau gitu. betul, ibu-ibu baca lagi ya, biar bisa meyakinkan ibu ya bahwa dalam pelatihan guru penggerak itu memang ibu akan dididik, ya dilatih ya, dilatih selama 9 bulan ya. Dan ibu bisa tahu permasalahan ibu dalam pembelajaran itu seperti apa dan bagaimana solusinya ya. Nah, jadi insya Allah nanti kalau ibu aktif banyak hal yang ibu dapatkan ya. Kalau ibu dapatkan. Kira-kira ibu ada itu kendala untuk ikut? Ini apa dia perlu nih daring ya Bu ya? Sistemnya Ada mix ya? ya, daringnya itu pakai LMS. Jadi penugasan tuh lewat LMS, tapi sebulan sekali kita ada lokakarya. Mantap. Berarti dia sinyal masih stabil gitu Bu? Iya, iya, ibu. Ada kendala Bu kalau ada masalah sinyal? Mungkin kalau tempat saya sini Bu, sebenarnya sinyal saya kadang-kadang mati gitu. Oh gitu. Mungkin saya pernah stabil lah Bu. Iya, tempatnya stabil Sama Bu. sinyal. Jadi dia sistemnya daring. Daring, ada lokakarya juga offline. Tapi sebulan sekali Bu. Sebulan sekali. Di sana kita bisa ada praktek, ada diskusi, ya. Ada dihadirkan kepala sekolah gitu kan, untuk kita sama-sama berkolaborasi gitu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Ya. Jadi ibu mantap nih mau ikut nih. Bu, untuk meningkatkan kualitas saya lah kan sebagai guru kan. Betul betul. Kan guru kan harus berkembang. Dan bergerak. Nah, di PGP ini Bu. Iya. Alhamdulillah ya. Berarti tidak ada masalah lagi, berarti kan ibu dan mantap, saya yakin ibu bisa ya, permasalahan nanti bisa diatasi terkait dengan sinyal, ibu bisa cari jaringan wifi di sekolah gitu kan. Nah, bisa minta dukungan orang rumah ya, kemudian dukungan dari rekan kerja, semuanya akan mensupport ibu. Dan saya yakin ibu bisa mengikuti pelatihan 9 bulan ini dan banyak hal nanti yang ibu dapatkan demi peningkatan kompetensi ibu ya sebagai guru, dan juga ada manfaatnya banyak sekali yang akan dirasakan oleh siswa kita ya dan sekolah kita ya. Semangat ya Bu ya. Ya, ibu segera mendaftar ya. Iya Bu, insya Allah. Ya, semoga sukses ya Bu. Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Bu, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.